Ye Chen tertawa dan berkata, "Tuan, jangan khawatir. Meskipun anggurku bukan anggur yang enak, mungkin saja sesuai dengan selera orang tua." Pria parubaya yang kotor itu sedikit penasaran, dan menjilati lidahnya dan berkata, "Karena Anda adalah undangan yang baik, saya tidak akan bersikap sopan. Namun, minum anggur tanpa daging itu membosankan." "Yah, ada daging. Tentu saja ada daging." Ye Chen tertawa. Dia pergi ke restoran dan meminta beberapa jin daging rebus berkualitas tinggi dan anggur. Kemudian dia keluar kota bersama orang-orang setengah baya itu dan tiba di suatu tempat dengan pegunungan dan air. "Disinilah Anda tinggal, Tuan." Ye Chen melihat sekeliling. Ada sungai kecil di dekat sini. Ada sebuah gubuk di ruang terbuka tidak jauh dari sungai. Gubuk itu tampak sangat bocor dan terasa seperti embusan angin dapat meniupnya. "Benar sekali. Bagaimana dengan pemandangan di sini?" Pria parubaya itu tertawa dan berkata pada dirinya sendiri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Pemandangannya sangat bagus, kita minum di sini." "Tentu saja, keluarkan anggurnya dan lihat apa yang kamu punya." Beberapa orang setengah baya tidak sabar untuk mengatakannya. Ye Chen membuatnya, menaruh beberapa kati daging rebus, dan setelah beberapa saat, sepanci anggur muncul di tangan Ye Chen. Ini adalah sepanci anggur hewani, yang merupakan anggur dari lantai 6 Tian Xiongluo. "Aku punya beberapa jenis anggur di sini. Aku bisa mencicipinya satu per satu." Ye Chen tersenyum, memutar tangannya, muncul 2 cangkir anggur kecil, penuh dengan anggur. Pria parubaya itu mengambil cangkir anggur dan menciumnya. Matanya bergerak sedikit. Ye Chen dengan hati-hati mengamati ekspresi pria parubaya itu. Adegan ini ditangkap olehnya, dan hatinya lebih yakin. Pria parubaya itu menyesap, dan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya. Perasaan ini sangat familiar. Dia mengangguk sedikit, anggur yang baik, tetapi anggur yang baik adalah anggur yang baik. Bukankah terlalu membosankan untuk minum seperti ini? Bagaimana menurutmu? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Pria parubaya yang sangat humanis, tentu saja minum adalah minuman yang banyak, minuman yang sedikit seperti itu, yang memiliki perasaan yang tinggi. Ye Chen mengulurkan tangannya dan muncul 5 pot anggur. Dia berkata, "Tuan, jika Anda ingin menjadi pahlawan, Anda dapat minum yang enak, tetapi saya masih memiliki anggur yang lebih baik di sini. Apakah Anda ingin minum dengan bebas atau mencicipi anggur yang lebih enak?" "Saya akan minum dulu dan mencicipinya." Pria parubaya itu tertawa, mengambil pot anggur dan meminumnya. Hati Ye Chen juga terkejut. Meskipun anggur itu tidak sekuat anggur di lantai 7, itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa, yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang parubaya bukanlah orang biasa. Pria parubaya itu menghabiskan semua pot anggur yang diambil Ye Chen dan berteriak padanya. "Bagaimana dengan anggur enakmu yang lain? Tunjukkan pada mereka semua." Pria parubaya itu tertawa gembira. Ye Chen dengan santai, sebotol anggur muncul, aromanya meluap, orang-orang mencium hasrat dosa. Anggur yang enak. Sebuah cahaya melintas di mata pria parubaya itu, dan wajahnya menunjukkan warna kegembiraan. Dia meraih botol itu dan mulai meminumnya. "Senang sekali. Aku belum pernah minum anggur sebagus ini." Pria parubaya itu berkata dengan gembira. "Apakah kamu pernah minum anggur ini sebelumnya?" Ye Chen tidak menunjukkan raut wajah yang menggoda. Pria parubaya itu berkata, "Meskipun anggur jenis ini adalah anggur yang enak, tetapi bagiku, itu tidak cukup enak. Tetua, minumlah anggur ini, dan lihatlah." Ye Chen mengeluarkan kendi anggur dan menatap pria parubaya itu sambil tersenyum. Pria parubaya itu mengambil kendi itu dan menciumnya. Pandangan aneh melintas di matanya, lalu dia menatap Ye Chen. Ren Xiaoyao dalam lagu di awan. Ye Chen tersenyum. Pria parubaya itu mendongak dan mulai minum. Tiba-tiba, semacam ambisi muncul di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menahan kebingungan di matanya. Tampaknya anggur itu telah menyentuh beberapa hal di masa lalu. "Tuan lagu awan, aku tidak menyangka bahwa aku masih bisa melihat wajah asli tetua itu." Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Pria parubaya itu menatap dalam-dalam Ye Chen, lalu menyesap anggur dan berkata dengan suara keras, bernyanyi sambil minum, "Bagaimana bisa hidup? Bagaimana bisa bahagia saat mabuk? Minum untuk menghilangkan kesedihan lebih mengkhawatirkan." Ye Chen menatap Song in the Cloud.
Cloud Song dan Ye Chen saling memandang, mata mereka tidak keruh, menjadi sangat jernih, sepertinya tidak ada yang bisa menyembunyikan sepasang mata itu, yang sangat berbeda dari Cloud Song sebelumnya. Apakah kamu dari keluarga Liu? Tanya Song in the Cloud. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Zhao Dabi, aku pergi ke kota kekaisaran dan berteman dengan saudara-saudari Liu. Aku beruntung bisa minum Song in the Cloud yang diseduh oleh para pendahuluku. Semangat yang terkandung dalam anggur itu melonjak di hatiku dan mendidih dengan darah. Darah mendidih, Song in the Cloud terkekeh, dan tawa itu mengandung ejekan diri, gairah apa, ambisi apa. Itu semua menipu diri sendiri. Jika Anda benar-benar ambisius, jika Anda benar-benar bersemangat, mengapa harus menggunakan anggur? Ye Chen menatap lagu di awan dengan saksama. Lagu di awan tidaklah sederhana, tetapi mengapa lagu itu membuat orang yang menjanjikan dan penuh dengan sentimen luhur menjadi begitu dekaden? Aku ingin membawa pedang sejauh ribuan mil, tetapi aku tidak memiliki kecantikan yang menemaniku sepanjang hidupku. Ambisiku hilang bersama angin, dan aku dapat dengan riang bernyanyi di awan. Ketika Ye Chen mengingat puisi ini, dia tampaknya memahami sesuatu. Dia berkata dalam hatinya, apakah karena dia terjebak dalam cinta sehingga dia menjadi sangat dekaden? Pria ini sangat kuat, bukan orang biasa, saya pikir 80% terjebak dalam cinta. Namun, jika karakter seperti itu dapat keluar dari dekadensi, itu benar-benar kuat. Kata jiwa tua itu, petik 2. Itu bukan penipuan diri sendiri. Jika orang tua itu tidak memiliki perasaan seperti itu di dalam hatinya, bagaimana dia bisa menghasilkan anggur seperti itu? Ye Chen menatap awan dan bernyanyi, hanya ketika kamu memiliki perasaan seperti itu di dalam hatimu, kamu dapat mengekspresikan perasaan seperti itu dalam anggur. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada para pendahuluku, aku tahu bahwa hidup ini begitu panjang. Mengapa kau tidak berpegang teguh pada ide-idemu sendiri dan terus maju? Tidak peduli seberapa sulit dan berbahayanya perjalanan itu, kita harus menyelesaikannya dengan gigih, atau kita akan menyesalinya sepanjang hidup kita. Kata-kata Ye Chen dari lubuk hatinya juga merupakan ide-idenya. Tidak peduli seberapa berbahaya dan jauhnya masa depan, dia akan tetap berpegang teguh padanya. Cloud Song menatap Ye Chen dengan tatapan tegas, menatap langit sambil tertawa, dan berkata, orang muda penuh darah, muda dan sembrono, selalu berpikir bahwa mereka hebat, begitu menghadapi bahaya, semuanya mundur. Aku melihat lebih banyak orang sepertimu, rongga darah kosong, alasan tumpukan demi tumpukan, akhirnya benar-benar menemukan sesuatu, tidakkah kau mundur? Tidak peduli apa yang dipikirkan para pendahuluku, keyakinanku tetap tidak berubah. Jika keyakinan berubah, seluruh hidup akan hidup dalam penyesalan dan tidak mau. Ye Chen dengan sungguh-sungguh berkata, aku keluar dari kota kecil tanpa dukungan apapun. Sampai hari ini, aku mengandalkan keyakinan bahwa aku tidak akan pernah mundur. Song in the Cloud menatap Ye Chen dalam-dalam. Dia adalah seorang remaja yang tidak memiliki dukungan dan tidak memiliki detail. Sungguh luar biasa bahwa dia dapat mencapai prestasi seperti itu di usia muda. Dahulu kala, dia masih sangat muda, dan pernah memiliki rongga darah, ingin menjadi orang yang kuat, bangga di dunia ini. Tetapi pada akhirnya, apakah itu orang-orang, atau waktu akan menjadi ujung dan sudut tajamnya untuk menggiling rata, sekarang dia hanya dekaden, di mana ada usia muda Sasaki. Terkadang Anda tidak menganggapnya begitu saja. Terkadang, ada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan dan tidak dapat Anda lakukan. Pada saat itu, apakah pilihan Anda akan seperti apa yang Anda katakan sekarang? Lagu di awan mendesah, angin sepoi-sepoi meniup rambutnya yang tidak teratur, memperlihatkan garis besar yang jelas. Pemuda heroik di tahun-tahun itu belum melihat jejak gaya itu, hanya dekadensi dan perubahan yang terukir di wajahnya. Apakah kehidupan yang dekaden seperti itu yang diinginkan para pendahulu kita? Jika Anda dapat melakukannya lagi, apakah Anda masih akan memilih untuk melakukannya? Jika Anda tidak ingin membuat anggur, mengapa Anda tidak membuatnya? Terkadang, begitu Anda memutuskan, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Tidak, saya rasa tidak, Ye Chen berkata dengan tegas, hanya saja obsesi dalam benak tetua belum padam. Selama tetua bersedia untuk kembali, siapa yang akan menghentikannya? Bahkan jika seseorang menghentikannya,
selama tetua itu tegas, itu tidak dapat dihentikan. Ye Chen menatap lagu di awan dalam-dalam. Kemudian dia meletakkan kendi lagu di awan di atas batu besar dan berkata, merupakan kehormatan besar bagi generasi muda untuk mengenal tetua. Saya harap Anda dapat memikirkannya dengan baik. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan memilikinya lagi. Jangan biarkan kehidupan Anda yang terbatas membuat Anda menyesal. Ye Chen berbalik untuk pergi. Lagu di awan menatap sosok kurus kering itu. Matanya kabur dan berkedip-kedip. Kata-kata Ye Chen bergema di benaknya. Yun Zongge mengambil anggur di tangannya dan meminumnya dengan liar. Setelah minum satu teko, dia minum teko lain yang ditinggalkan Ye Chen. Sentimen luhur dalam anggur itu tampaknya menyentuh hati sanubari Song In Cloud, membuat mata Song In Cloud menjadi jernih. Mata yang dekaden itu menjadi jernih, secara bertahap memiliki semangat, penuh semangat juang. Song In Cloud mengambil ranting dari tanah, menari dan mengambil ranting itu sebagai pedang. Dia bernyanyi dengan keras, asap gurun beterbangan di pasir kuning, ribuan mil gunung dan sungai bermimpi ribuan kali, dan sentimen luhur pedang ada di langit. Aku tidak rela menghabiskan mimpiku dengan mengembara, berjalan dan bernyanyi. Aku akan hidup seperti orang-orang yang bekerja keras di tahun-tahun itu dan memiliki kehidupan yang bahagia. Saat angin bertiup, Song In Cloud penuh dengan semangat kepahlawanan. Meskipun dia memegang ranting di tangannya, dia tampaknya memegang pedang. Dia memiliki semacam perasaan kepahlawanan dari sebuah pedang. Berbaris di atas lagu, berjalan di atas lagu, hiduplah seperti orang-orang pekerja keras di masa itu, hidup tanpa beban. Ye Chen mendengar suara lagu di awan dari jauh. Menoleh ke belakang, meskipun dia tidak dapat melihat sosok lagu di awan, dia dapat merasakan momentum heroiknya. Ye Chen tersenyum. Lagu di awan dapat melepaskan obsesinya dan keluar lagi. Ye Chen juga menantikan kegilaan seperti apa yang akan dipicu oleh lagu di awan di masa depan. Ye Chen dengan tegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tahu bahwa mungkin mereka akan bertemu lagi di masa depan. Di tepi sungai, lagu di awan menatap pantulan dirinya di air, dan melihat penampilan dekaden dari perubahan-perubahan. Matanya penuh dengan rasa jijik. Kotoran. Lagu di awan melompat ke sungai. Dia ingin membersihkan masa lalu dan memulai perjalanan hidup baru. Di gubuk, Yun Zongge membersihkan diri, mencukur jenggotnya yang panjang, menyisir rambutnya, dan mengganti pakaiannya yang bersih. Dengan tangan kanannya dibalik, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Di sarung pedang itu, seekor naga sungguhan berkeliaran di langit dan berjalan di awan. Wah, lama tak berjumpa. Apa kau akan menyalahkanku karena telah menguburmu begitu lama? Song di awan membelai pedang di tangannya, seperti menyentuh kekasihnya. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku tidak akan tertekan, apalagi kau telah diam saja, aku akan membiarkanmu mekar seharusnya menjadi milik cahayamu. Ada ujung tajam di mata Song di awan. Bang, pedang keluar dari tubuh, cahayanya menyilaukan, suara pedang itu berbunyi zeng-zeng, seperti anak kecil, dalam sorak-sorai, melompat. Song di awan menatap ujung pedang, dan matanya penuh dengan kebanggaan. Dia menyingkirkan pedang itu dan berjalan keluar dari gubuk. Dengan lambaian tangannya, gubuk itu runtuh. Semuanya berjalan bersama angin, aku adalah Song di awan. Song di awan penuh dengan sentimen luhur dan melangkah ke langit. Akhirnya, dengan suara heroik seperti itu, ia mengumumkan kelahiran lagu di awan lagi. Beberapa hari kemudian, Ye Chen datang ke tempat pertemuan antara Beiyan dan Zhao. Beiyan, yang terletak di utara wilayah timur, adalah tempat yang dingin. Banyak tanahnya tertutup salju tebal, dan hanya ada sedikit orang di sana. Inilah sebabnya Beiyan mengirim pasukan ke negara bagian Zhao. Di antara keempat negara, Zhao adalah tanah yang paling subur, dengan suhu yang cocok, yang sangat cocok untuk ditinggali orang. Namun, dinasti Qin Barat kaya akan pasir kuning dan Chu Selatan tandus, dan luas lahan yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, kami ingin menyerang negara bagian Zhao dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Namun, negara bagian Zhao memiliki kekuatan nasional yang kuat. Selama bertahun-tahun, keempat negara itu menemui jalan buntu, dan tidak ada yang memanfaatkannya. Ye Chen memasuki wilayah Beiyan, dan perbatasan dengan Zhao masih dalam suhu yang sesuai. Selama Beiyan dekat dengan utara,
salju tebal menutupinya sepanjang tahun, dan tidak ada yang mencair sepanjang tahun. Ye Chen muncul di sebuah kota kecil, yang dekat dengan perbatasan. Kota kecil ini tidak terlalu besar, dan mirip dengan kota Longyang. Sebagian besar orang di kota kecil ini membangun fondasi di sekitar lantai 6. Selain itu, para biksu tidak ada di mana-mana. Jelas, tempat ini terlalu terpencil, jadi sangat lemah. Tuan muda kedua, pada saat ini, seseorang tiba-tiba memanggil dengan penuh semangat. Ye Chen menoleh dan melihat bahwa dia adalah salah satu pelayan elit keluarga Ye yang pergi bersama Ye Fen dan yang lainnya. Sudah waktunya tuan muda kedua. Pria Ding itu bersemangat. Ye Chen berkata, apakah kamu menungguku di sini? Bagaimana dengan ayahku dan mereka? Pelayan itu berkata, mereka pergi ke kota terpencil yang tidak jauh dari sini, dan kemudian memintaku untuk menunggu tuan muda kedua di sini. Mereka berkata bahwa jika tuan muda kedua datang ke Beiyan, akan sulit untuk menemukan mereka. Aku tidak menyangka bahwa aku akan benar-benar menunggu tuan muda kedua. Sulit bagimu, ayo kita pergi ke kota terpencil bersama-sama. Ye Chen tersenyum, mengetahui bahwa Ye Nantian dan yang lainnya telah tiba di Beiyan dengan selamat, yang merupakan kelegaan. Tak lama kemudian, Ye Chen dan pelayan itu melihat sebuah kota. Kota itu tidak terlalu tinggi atau megah. Jelas, itu bukan kota yang sangat kuat, seperti kota naga. Dua orang memasuki kota terpencil, pelayan itu berkata, pemilik, mereka membeli rumah di sini, aku akan membawa tuan muda kedua ke sana. Pelayan itu membawa Ye Chen menyusuri jalan. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah halaman dengan kata, Ye Fu, tertulis di atasnya. Ye Chen berjalan ke halaman, dan pelayan itu berteriak, tuan muda kedua sudah kembali. Selamat pagi, nak, apakah tidak ada yang terjadi di jalan? Ye Fen keluar dan bertanya tentang Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Ayo masuk dan bicara. Ye Fen menarik Ye Chen ke aula. Di aula, Ye Nantian, Ye Lin, Ling Yun, dan jiwa perang semuanya ada di dalamnya. Tampaknya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Selamat pagi, bagaimana kabar mereka? Tanya Ye Lin. Ye Chen berkata, mereka telah menjadi murid luar sekte Zixia. Prestasi masa depan mereka bergantung pada usaha mereka sendiri. Ye Lin sangat puas dengan sekte Zixia. Dia percaya bahwa ketiga putra dan putrinya pasti akan berjuang untuknya dan menjadi orang yang kuat. Sekarang semua orang sudah ada di sini, mari kita bicarakan. Bagaimana kita bisa mengembangkan keluarga Ye di masa depan? Ye Nantian melihat semua orang yang hadir. Kita tidak perlu berkembang pesat, cukup ambil beberapa kota kecil di sekitar kita. Akar kita tidak ada di sini, jadi meskipun perkembangannya bagus, kita tidak bisa mengambil semuanya. Ye Fen menyarankan. Ye Chen mengangguk, aku juga setuju dengan ide ayah. Kita sekarang bertindak dengan cara yang sederhana dan berkembang secara rahasia. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatan. Hanya ketika kekuatan meningkat, yang lain mudah didapatkan. Yah, Chener benar. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Ye Nantian mengangguk setuju dan berkata, baiklah, untuk semua hal di kota terpencil, kita tidak akan berjuang untuk apapun, dan diam-diam mengambil beberapa kota kecil, jadi jaminan dasar sudah cukup. Tidak ada komentar tentang rencana itu, jadi sudah diputuskan. Setelah meninggalkan aula, Ye Chen dan roh perang berjalan di jalan rumah besar. Ye Chen bertanya, sekarang kita berada di Beiyan, apa rencanamu? Pergi ke tentara, atau apakah itu latihan laten? Aku tidak bisa bernapas. Jiwa perang menatap Ye Chen dengan kebencian di matanya. Saat itu, jiwa perang adalah jiwa tentara. Jenderal di tentara itu memimpin 3 pasukan. Sungguh kekuatan yang kuat dan mendominasi. Namun, dia diperhitungkan oleh penjahat dan akhirnya menjadi tahanan, yang membuatnya menderita penghinaan. Bagaimana dia bisa menelan napas ini? Aku akan pergi bersamamu. Ye Chen tahu apa yang ingin dilakukan oleh jiwa perang, dan menatap jiwa perang dengan sungguh-sungguh. Ini urusanku, dan ini urusan Beiyan. Sebaiknya aku menyelesaikannya sendiri. Jiwa perang sangat berterima kasih kepada Ye Chen. Alasan mengapa dia hari ini adalah karena Ye Chen. Ye Chen berkata, kamu adalah saudaraku. Urusanmu adalah urusanku, bagaimana aku bisa duduk diam dan mengabaikannya? Meskipun kamu ingin menjadi dirimu sendiri,
paling-paling aku tidak akan ikut campur. Jika kamu ingin lebih banyak orang pergi, itu lebih aman. Jiwa perang berpikir sejenak, tetapi akhirnya dia mengangguk dan setuju. Keesokan harinya, Ye Chen dan jiwa perang meninggalkan kota yang sepi itu dan pergi ke tempat pasukan Beiyan ditempatkan. Ini disebut Yan Ziling, yang merupakan benteng terpenting Beiyan. Begitu pasukan Zhao melangkah ke sini, sebagian besar wilayah Beiyan akan diduduki dan banyak orang akan menderita. Jiwa perang berdiri di puncak gunung dan menunjuk ke sebuah jalan megah di kejauhan. Ye Chen melihat, medan Yan Ziling berbahaya, mudah dipertahankan, sulit diserang, tidak heran Zhao tidak menyerang selama bertahun-tahun. Siapa jenderal yang ditempatkan di perbatasan Zhao sekarang? Ye Chen melihat ke kejauhan. Di seberang Yan Ziling adalah wilayah Zhao. Ada juga benteng yang sulit ditembus. Sekarang aku tidak tahu. Di masa lalu, Jenderal Zhao bernama Qi Yunhou. Dia membangun lantai 2 fondasi. Dia pemberani dan pandai bertarung. Saat itu, dia adalah lawan lamaku dan juga lawan yang paling sulit dihadapi. Jiwa perang seakan teringat kembali tahun itu. Dalam benak jiwa perang, sulit untuk melupakan adegan membunuh musuh di medan perang. Ketika kau membalas dendam, bagaimana kalau menyerang Zhao? Untuk membuat sedikit masalah bagi negara Zhao. Ye Chen punya rencana dalam benaknya. Negara Zhao tidak baik padanya, dan dia tidak perlu memikirkan keluarga kerajaan Zhao. Yah, kebetulan aku sudah lama tidak ke medan perang. Mari kita lihat apakah Qi Yunhou sudah tua atau belum. Darah jiwa perang melonjak, dan medan perang masih menjadi tempat yang tidak bisa dia tinggalkan. Yan Ziling, meskipun medannya berbahaya, tetapi bagi Ye Chen dan jiwa perang, medan seperti itu sulit bagi mereka dengan mudah datang ke Xiongguan. Siapa itu? Prajurit Beiyan yang berpatroli segera bereaksi, tombak saling berhadapan, dan mengelilingi Ye Chen dan jiwa perang. Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang jenderal muda yang bertugas datang dan minum. Laporkan kepada jenderal, kami telah menangkap 2 mata-mata. Seorang prajurit berkata. Jenderal kecil itu datang dan melihat ke arah semangat juang dan Ye Chen, dan berkata dengan dingin, siapa kalian? Jika kalian berani menerobos masuk ke Yan Ziling, kalian harus jujur. Jika tidak, tidak akan ada amnesti untuk membunuh. Aku mencari Guan Tianyun. Semangat juang itu acuh tak acuh. Apakah kalian mencari marsekal kita? Jenderal muda itu mengerutkan kening. Kapan kalian masuk ke tentaraan? Jiwa juang itu menatap jenderal muda itu. Di ketentaraan, selama dia menjadi prajurit, dia pasti mengenalnya. Jelas, orang-orang ini adalah pendatang baru. Jenderal kecil itu bersenandung, apakah ini ada hubungannya denganmu? Ikat mereka dan coba mereka dengan keras. Begitu mata roh perang itu tenggelam, napas yang kuat dilepaskan. Semua orang di tempat kejadian mengubah wajah mereka. Di bawah napas roh perang, mereka semua gemetar. Namaku roh perang. Jiwa perang menatap jenderal muda itu. Gas pembunuh di matanya membuat seluruh dunia spiritual jenderal muda itu runtuh. Jiwa perang. Jenderal muda itu bahkan lebih terkejut ketika mendengar nama itu. Tidak seorang pun di pasukan Beiyan yang tahu nama jiwa perang itu, apakah itu seorang veteran atau pendatang baru. Ye Chen dan roh perang itu langsung meninggalkan tembok kota dan pergi ke rumah marsekal. Jiwa perang itu datang ke sebuah rumah besar dan mengerutkan kening, apakah rumah marsekal telah dipindahkan? Di mana rumah marsekal? Ye Chen bertanya kepada seorang pejalan kaki. Itu di atas gerbang utara. Gerbang utara, di mata sang marsal, apakah nyaman bagimu untuk melarikan diri? Gerbang utara Yan Ziling adalah yang terjauh dari medan perang. Setelah Yan Ziling hancur, cara tercepat dan termudah untuk melarikan diri dari gerbang utara adalah dengan marah. Jiwa perang datang ke gerbang utara, dan melihat sebuah rumah besar dan mewah, yang di atasnya ada plakat bertuliskan, Rumah Marsekal. Guan Tianyun, keluar dari sini. Jiwa perang itu pergi ke rumah marsekal dan meraung pada saat yang sama. Siapa? Berhenti. Kalian tidak diizinkan untuk masuk ke rumah marsekal tanpa izin. Di gerbang rumah marsekal, ada 8 tentara yang menjaganya. Melihat bahwa jiwa perang akan menyerbu ke rumah marsekal, dia segera mengarahkan tombaknya ke jiwa perang. Keluar dari sini, jiwa perang itu berteriak keras, dan ke-8 prajurit itu terbang keluar. Jiwa perang, dalam kemarahan yang luar biasa ini, masuk ke rumah marsekal.
Tepat setelah melangkah masuk ke rumah Marsekal, banyak orang tiba-tiba berhamburan keluar dan mengepung jiwa perang itu. Mereka yang menerobos masuk ke rumah Marsekal tanpa izin akan dibunuh. Seorang komandan berteriak, "Zhou Chang, tutup mata anjingmu, lihat siapa aku." Jiwa perang itu berteriak pada komandan. Komandan itu dimarahi oleh jiwa perang. Ketika dia melihat dengan saksama, matanya tiba-tiba menyusut dan seluruh tubuhnya gemetar. Jiwa perang, tahu siapa aku dan berani menghentikanku. Jiwa perang itu berteriak. Komandan itu menelan ludahnya dan kembali sadar. Matanya menjadi muram. Dia berkata, "Kamu bukan seorang Marsekal sekarang. Kamu adalah seorang pengkhianat. Sekarang kamu menerobos masuk ke rumah Marsekal. Kamu hanya melemparkan dirimu ke dalam perangkap dan membunuh mereka. Sungguh minggu yang menyebalkan. Sungguh tidak masuk akal. Kamu tahu persis siapa yang berkhianat. Hari ini, aku akan membersihkan pintu untuk Beiyan." Jiwa perang itu meneguk banyak, dan seluruh tubuhnya meledak dengan luapan amarah. Semua orang di tempat kejadian merasa sangat terkejut. "Bunuh aku." Zhou Chang terkejut dan mulai minum, tetapi dia mundur. Dengan minuman dingin dan lambaian tangannya, kekuatan dahsyat itu mengguncang semua prajurit keluar dari ruangan. Kemudian dia menamparkan Zhou Changcai. Zhou Changcai berlatih Qi. Bagaimana dia bisa menahan serangan jiwa perang? Puff! Setelah tamparan ini, Zhou Chang langsung terlempar keluar, separuh wajahnya hancur, dan dia tidak bisa mati lagi. "Jujurlah jika kamu tidak ingin mati." Jiwa perang mendengus dingin, dan seluruh tubuh roh pembunuh membuat para prajurit di tempat kejadian semua bulu kuduk merinding, yang bahkan lebih menakutkan daripada mereka pergi ke medan perang. "Guan Tianyun, keluar dari sini." Jiwa perang berbaris ke rumah Marsekal, dan sangat marah sehingga tidak ada yang berani menghentikannya. "Beraninya kamu, Marsekal, memanggil namamu." Seorang jenderal bergegas keluar dan berteriak dengan marah. "Ini aku." Jiwa perang muncul di depan sang jenderal, sepasang mata dengan roh pembunuh, yang membuat sang jenderal gemetar. Sang jenderal melihat dengan jelas ekspresi roh perang, dan hatinya terkejut. Bibirnya bergetar. "Jenderal jiwa perang. Liu Huo, di mana Guan Tianyun?" Seorang pria yang takut hidup dan mati, biarkan dia keluar. Jiwa perang meraung. Siapapun yang menerobos masuk ke rumah Marsekal tanpa izin akan dibunuh. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, ratusan prajurit bergegas keluar dari tanah, memegang busur dan anak panah yang diarahkan ke Ye Chen dan jiwa perang. "Yan tidak bersalah. Kau benar-benar anjing Guan Tianyun. Hari ini, aku membunuhmu." Bersama jenderal yang terlihat oleh jiwa perang memiliki cahaya dingin di matanya. Jiwa perang, mengkhianati negara dengan musuh, kejahatan tidak dapat dimaafkan, bunuh segera. Yan tidak bersalah dan banyak minum. Dia tidak memiliki perasaan sama sekali. Semangat pertempuran seluruh tubuh menjulang tinggi, dan kapak darah di tangan melonjak dengan darah, yang membuat orang merasakan jantung berdebar-debar tak tertandingi. "Jenderal Yan, tidak jelas apakah Marsekal Zanhun melakukan pengkhianatan pada tahun-tahun itu. Sekarang Marsekal Zanhun sudah kembali, Anda dapat membunuh orang tanpa menyelidiki dengan jelas. Apakah itu terlalu berlebihan?" kata Liu Huo. "Liu Huo, apakah kamu juga harus menanggung tuduhan pengkhianatan? Aku akan memberimu 3 waktu istirahat. Jika kamu tidak datang ke sisiku, kamu akan menjadi pengkhianat dan membunuh." Bersama Yan Xinles mendengus. "Yan tidak bersalah, kamu kejam." Liu Huo memarahi. "Tembakan anak panah. Tidak ada ampun." Ratusan busur silang dan anak panah terbunuh, dan jiwa perang pecah. Semua busur silang dan anak panah hancur, dan kekuatan yang kuat meledak ke udara, mengguncang ratusan tentara. Wajah Yan Xinles berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa jiwa perang begitu mengerikan sehingga dia segera mundur. Selangkah demi selangkah, jiwa perang berjalan menuju Yan Xinles. Yan merasakan niat membunuh yang kuat dari jiwa perang, dan wajahnya pucat karena keringat dingin. "Kanker Beiyan, bersamamu, Yan Ziling akan hancur cepat atau lambat." Sekelompok orang yang rakus akan hidup dan takut mati telah memindahkan rumah Marsekal ke gerbang utara. "Kamu siap untuk melarikan diri, bukan?" Langkah demi langkah, bagaimanapun juga, Yan tidak bersalah. Yan sangat takut sehingga kakinya menjadi lunak dan dia duduk di tanah. "Itu bukan ideku. Itu semua perintah Marsekal. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lepaskan aku."
Yan tanpa dosa, pucat. Jika kamu melepaskan, siapa yang akan melepaskan saudara-saudara yang menemaniku melewati hidup dan mati? Itu semua kamu. Mereka dibunuh oleh musuh. Sulit untuk memaafkanmu. Jiwa perang itu minum, melambaikan kapak darah, dan membelah Yan tanpa dosa menjadi dua. Beraninya kamu, seorang pengkhianat berani datang ke Yan Ziling. Hari ini, aku akan menyingkirkanmu pengkhianat untuk Bei Yan. Tiba-tiba, seorang pemuda keluar, dengan napas yang kuat di sekujur tubuhnya, menatap jiwa perang dengan dingin. Kamu bukan seorang prajurit. Jiwa perang berkata dengan dingin, ini masalah tentara. Jika kamu ingin campur tangan, aku akan membunuhmu. Pemuda itu mencibir dan berkata, terserah padamu. Meskipun kamu adalah panglima pada awalnya, kamu hanya membangun lantai 2 fondasi. Sekarang, setelah beberapa tahun perbaikan, kamu masih tidak lebih dari itu. Jiwa perang, aku tidak menyangka bahwa seluruh pengkhianatmu masih hidup. Seorang pria parubaya berbaju besi keluar, dengan makna burung nasar di matanya. Demi keinginan egoismu sendiri, terlepas dari keselamatan negara, jika aku tidak mengetahuinya tepat waktu dan menutup gerbang kota, sekarang Bei Yan mungkin telah jatuh. Tampaknya perawatanmu di negara bagian Zhao sangat baik, yang telah meningkatkan kekuatanmu begitu banyak. Apa tujuanmu ke sini hari ini? Apa kau ingin membunuhku agar Bei Yan kehilangan komandannya dan membuka gerbang untuk Zhao? Jiwa perang melihat pria parubaya itu, matanya merah karena darah, dan amarahnya terus meningkat, menjadi semakin mengerikan. Guan Tianyun, pada awalnya, saya percaya informasi palsu Anda dan memimpin skuadron kematian saya ke pengepungan orang lain. Ada banyak kematian dan cedera. Saya akhirnya bergegas keluar. Tetapi Anda tidak membuka gerbang kota dan membiarkan semua prajurit saya terbunuh. Saya juga menjadi tawanan perang, dan saya menjalani kehidupan lebih dari kematian. Petik 2. Pengkhianat itu adalah Anda, Guan Tianyun. Anda ingin menjadi Marsekal Zhao, berkolusi dengan saya. Sayangnya, Tuhan tidak akan membiarkan saya mati. Hari ini, saya akan membunuhmu, membalaskan dendam saudara saya, dan menyingkirkan kanker Anda untuk Bei Yan. Semangat perang itu bersemangat, dan amarahnya meningkat hingga ekstrim. Gelombang gas pembunuh membubung ke langit, yang membuat hati Guan Tianyun bergetar. Konyol, jelas sekali kau mengkhianati negara dan berpura-pura disergap. Jika aku membuka gerbang, pasukan Zhao akan langsung masuk. Sejauh ini, kau telah menjebakku. Sungguh kejahatan yang besar. Guan Tianyun berkata dengan sangat benar, adik kecil Wu Qing, pengkhianat ini akan menyusahkanmu. Itu dapat dianggap sebagai perbuatan baik yang besar bagi rakyat Bei Yan. Jangan khawatir, mudah untuk membunuhnya. Wu Qing berkata dengan dingin dan angkuh, kau atau aku yang melakukannya. Demi menjadi Jenderal Bei Yan, aku akan menyimpan seluruh tubuhmu. Petik 2. Itu konyol. Kau telah membantu para tiran dan berkata dengan sangat baik. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri. Di mata roh perang, roh pembunuh melonjak maju dengan kapaknya. Mencari kematian, Wu Qingleng minum, mencabut pedang, seluruh napas tubuh meledak keluar, membangun 6 lapisan puncak lingkungan dasar. Pada saat ini, napas mencapai ekstrim. Wajah Wu Qing berubah dalam sekejap, membangun 7 lapisan lingkungan dasar. Puff! Di bawah kapak jiwa perang, Wu Qinggen tidak dapat menahannya. Pedangnya patah dan tubuhnya terbelah dua dalam sekejap. Darah memercik di rumah komandan. Dengan satu pukulan, Wu Qing terbunuh. Wajah Guan Tianyun memucat dan keringat dinginnya basah. Aku tidak menyangka bahwa semangat juang hari ini menjadi begitu ganas. Wu Qing adalah lantai 6 dari fondasi bangunan. Dia tidak dapat menghentikan gerakan apapun. Kau membunuh Wu Qing. Guan Tianyun pucat dan gemetar. Bagaimana kalau membunuh mereka? Selanjutnya di mata semangat juang, hanya ada pembunuhan dan kebencian. Ada apa dengan Wu Qing? Wajah Guan Tianyun berkata, Wu Qing adalah murid inti dari Sekte Tianyi. Jika kau membunuhnya, seluruh pasukan tidak akan dapat menghentikannya jika orang kuat dari Sekte Tianyi terbunuh. Konyol, bagaimana dengan TIANYIZONG? Apakah orang-orang dari TIANYIZONG berani datang ke Yan Ziling? Kecuali jika Tianyi ingin menghancurkannya. Jiwa juang itu bersenandung dingin. Bagaimana TIANYIZONG bisa menjadi lebih kuat?
Bagaimana keluarga kerajaan Beiyan bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Apa martabat dan martabat keluarga kerajaan? Hati Guan Tianyun bergetar, dan jiwa perang menggertakkan giginya dan berkata, Guan Tianyun, pada awalnya, aku menganggapmu sebagai saudara, jadi aku mempercayaimu. Tanpa diduga, kau mengkhianatiku dan mengkhianati Beiyan. Apakah kau memikirkan hari ini? Guan Tianyun tahu bahwa ia harus mati hari ini. Ia hanya melepaskan segalanya dan mencibir, jiwa perang, bahkan jika kau berani dan pandai bertarung, bahkan jika kau terkenal, tetapi kau terlalu miskin untuk berurusan dengan berbagai hal. Kau telah menyinggung terlalu banyak orang dan merusak kepentingan terlalu banyak orang. Oleh karena itu, tidak baik bagimu untuk mati. Hanya ketika kau mati, kau dapat menenangkan semua ini. Mata jiwa itu sedikit tenggelam, Raja Yan Wu. Kau tidak bodoh. Ya. Kau menentang Raja Wu di mana-mana. Bagaimana Raja Yan Wu bisa mentolerirmu? Itu sebabnya ia mengatur rencana ini untuk menyingkirkanmu dan mengidentifikasimu sebagai pengkhianat. Guan Tianyun tertawa dingin. Sekarang bagaimana jika kau membunuhku? Tuduhan mengkhianati negaramu sudah terkenal di seluruh dunia. Beiyan memiliki jiwa perang dan terkenal di 4 negara. Begitu kau menyerah pada musuh, kau akan menjadi terkenal selamanya. Puisi ini untukmu. Beiyan memiliki jiwa perang. Ia terkenal di 4 kerajaannya. Begitu ia membelot ke musuh, ia akan menjadi nama kosong selamanya. Jiwa perang itu, berantakan, sejenak, sepotong kesedihan, dirinya sendiri untuk hidup dan mati Beiyan, tetapi akhirnya sampai pada akhir seperti itu. Apakah Raja Yan percaya bahwa aku telah membelot? Jiwa perang itu tidak mau mengatakannya. Guan Tianyun mencibir, ketika semua orang mengatakan kau telah membelot, apakah Raja Yan tidak akan mempercayainya? Raja itu tidak kenal ampun. Kau dan aku hanyalah bidak catur bagi mereka untuk menguasai dunia, bagaimana kalau satu bagian saja dikurangi? Semua anggota keluargamu telah dibunuh dan digantung di gerbang kota kekaisaran selama 7 hari. Ini adalah akhir hidup dan matimu untuk Beiyan. Jadi, bangunlah, bahkan jika kau membunuhku dan mengambil kembali posisi marsekal. Guan Tianyun tertawa seolah-olah dia masih seorang pemenang. Jiwa perang mendengar berita itu, matanya menjadi kendur, dan seluruh pria itu melangkah mundur beberapa langkah. Dadanya sesak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk besar darah. Dia hampir pingsan. Ye Chen membantu roh perang di belakangnya, dan segera memberikan banyak kekuatan spiritual kepada roh perang itu. Dia berkata, saudara jiwa perang, kamu tidak boleh jatuh. Kamu masih memiliki dendam yang besar. Di mata jiwa perang, kebencian melonjak, dan tiba-tiba udara teror meledak, dan seluruh rumah marsekal bergetar. Puff! Guan Tianyun terguncang untuk terbang keluar, memuntahkan seteguk darah. Nafas pembunuhan menyelimuti seluruh rumah marsekal. Bagaimana semua orang memasuki medan perang? Tempat yang akrab dan aneh itu. Itu semua karena kamu. Jiwa perang melotot ke Guan Tianyun dan meraung, ketika aku membunuhmu, aku pasti akan membunuh Raja Yan Wu. Aku ingin membiarkan keluarga kerajaan Beiyan binasa sepenuhnya. Jiwa perang tidak lagi peduli pada Beiyan, dan tidak lagi memiliki kesetiaan. Dia pergi dari hidup ke mati untuk Beiyan, tetapi Beiyan memperlakukannya seperti ini, hatinya benar-benar mati. Jika kamu membunuhku, putraku Guan Wu pasti akan membalaskan dendamku. Guan Tianyun meraung. Puff! Jiwa perang di tangan kapak darah, kepala Guan Tianyun tiba-tiba terbelah menjadi 2, darah berceceran. Raja Yan Wu, cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu membayar hutang darahmu. Raungan jiwa perang mengguncang seluruh rumah marsekal, dan semua orang merasakan sakit gendang telinga, yang tak tertahankan. Matanya merah dan seluruh tubuhnya membunuh untuk waktu yang lama. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Simpul hatinya hanya bisa dipecahkan oleh jiwa itu sendiri. Sebagai seorang saudara, menemaninya adalah dorongan terbaik baginya. Keluar dari rumah marsekal, jiwa perang telah terdiam. Ye Chen bertanya, langkah selanjutnya, bagaimana rencanamu? Setelah berjalan keluar dari Gunung Yanziling, jiwa perang berdiri sendirian di puncak gunung dan melihat ke arah Beiyan selama 3 hari 3 malam. Kesetiaan macam apa, ketenaran macam apa, di mata keluarga kerajaan, hanya kepentingan keluarga kerajaan yang menjadi kepentingan terbesar.
Orang lain hanyalah pion yang mereka gunakan dan dapat ditinggalkan kapan saja. Ada rasa kebencian di mata jiwa perang. Selama 3 hari, matanya tidak tersembunyi dari darah, dan tidak ada yang tahu betapa sakit hatinya. Bahkan jika dia menjadi tahanan, dia masih memikirkan Beiyan dan menolak untuk mengkhianati Beiyan. Sekarang, Raja Beiyan membunuh seluruh keluarganya dan membiarkan jasadnya dipajang selama 7 hari. Sungguh biadab. Aku akan mencari tulang-tulang keluargaku. Jiwa perang berkata, langsung meninggalkan puncak gunung, menuju kota kekaisaran. Ye Chen mengikutinya dan berkata, kita harus tenang, kalau tidak, kita tidak bisa membalas dendam. Jiwa perang menatap Ye Chen dalam-dalam, aku mengerti. Ye Chen menghela napas, Raja tidak kenal ampun, jika dia bereaksi lambat, keluarga Ye takut juga akan dicuci oleh darah. Untungnya, aku merasakan lebih dari jiwa perang. Berita bahwa Guan Tianyun, Panglima tertinggi Yan Ziling, terbunuh, dan berita tentang kembalinya roh perang dikirim kembali ke kota kekaisaran dalam 3 hari. Seluruh keluarga kerajaan membuat langkah besar dan segera mengirim orang-orang kuat ke Yan Ziling. Satu menjaga Yan Ziling, yang lain adalah untuk menemukan jiwa perang dan membunuhnya. Beiyan, kota kekaisaran. Mengapa jiwa perang begitu besar? Aku kembali dari negara Zhao hidup-hidup. Di aula sebuah istana di kota kekaisaran, ada beberapa pria, salah satunya adalah seorang pria berjubah hijau, mengerutkan kening. Menurut berita dari Yan Ziling, kekuatan jiwa perang telah meningkat pesat. Bahkan Wu Qing, murid inti Tianyizong, terbunuh dengan 1 pukulan. Pria lain dengan jubah putih berada di jalan yang berat. Pria yang duduk di tengah aula memiliki jejak temperamen aristokrat. Dia adalah adik laki-laki Yan Wang dari Beiyan, Raja Yan Wu. Wajah Yan Wu Wang muram dan berkata dengan dingin, bagaimana dengan peningkatan kekuatan? Dia bukan lagi panglima tertinggi Beiyan, tetapi seorang pengkhianat. Sekarang dia membunuh Guan Tianyun. Membunuh Guan Tianyun bahkan lebih merupakan kejahatan. Semua orang harus dihukum. Dia tidak takut dia tidak akan muncul. Selama dia muncul, dia akan dibunuh. Petik 2. Aku tidak tahu di mana jiwa perang sekarang. Dia berada di kegelapan, kita berada di cahaya, sangat pasif. Pria berjubah putih itu mengerutkan kening. Karena dia membunuh Wu Qing, kita bisa menyampaikan berita itu ke Tianyizong. Selain itu, 2 karakter Guan Tianyun, Guan Wu, juga ada di Tianyizong. Kekuatannya tidak lemah. Kita biarkan Tianyizong membunuh jiwa perang, jadi kita tidak perlu bertarung. Pria berjubah hijau bergegas maju.